Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Giovanni Supia dengan nomor NIM 211F 10393 dari kelas A6 Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Netra dengan dosen pengampu Ibu Sugi Hartati, SPD, MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak ketunanetraan, perkembangan psikologis dan sosial tunanetra, dampak psikologis akibat ketunanetraan dalam kehidupan, pembelajaran anak tunanetra, media pembelajaran bagi anak tunanetra, serta cara berinteraksi dengan disabilitas tunanetra agar tidak salah paham. Di sini ada beberapa dampak ketunanetraan, yaitu 1. Dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa. Hambatan penglihatan berdampak pada peroleh konsep dan makna. Elster Kingsley menyatakan bahwa bayi dengan hambatan penglihatan cenderung menggunakan bahasa dalam cara yang berbeda dari bayi awas. Bayi awas akan menggunakan bahasa tidak hanya untuk tujuan komunikasi, tetapi juga untuk pemerolehan konsep. Sedangkan bayi dengan hambatan penglihatan yang sudah dapat berbahasa menggunakan bahasa semata-mata untuk tujuan komunikasi dan bukan untuk pemerolehan konsep. Hal ini sejalan dengan penemuan Miles Kingsley bahwa anak tunanetra tetap berada pada fase ekolalia dalam periode yang lama dan cenderung akan menjadi verbalisme. Dengan demikian, anak dengan hambatan penglihatan akan lebih miskin konsep daripada anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. 2. Dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif. Lowenfeld menyatakan bahwa ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan fungsi kognitif, yaitu 1. Dalam sebaran dan jenis pengalaman anak. 2. Dalam kemampuannya untuk bergerak di dalam lingkungannya. 3. Dalam interaksinya dengan lingkungannya. Jan Edlett berpendapat bahwa permasalahan dalam perkembangan kognitif tersebut mungkin disebabkan oleh kurang kayanya informasi, didasarkan pada fakta bahwa indera-indera lain tidak dapat memproses informasi seefisien indera penglihatan. Misalnya, bila anak-anak yang awas menyusun puzzle atau teka-teki potongan gambar, mereka dapat melihat masing-masing potongan gambar itu dan dengan cepat dapat menentukan kemana arah dan menaksir luas bidang yang tepat untuk tempat potongan gambar tersebut.
Dengan berkoordinasi dengan mata, otak dapat memproses warna dan bentuk masing-masing potongan gambar itu secara hampir bersamaan dalam kaitannya dengan potongan-potongan lain untuk menemukan lokasinya. Tidak ada alat indera lain yang mampu memberikan begitu banyak informasi secara demikian cepatnya. Akan tetapi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keterbatasan-keterbatasan akibat hilangnya penglihatan ini juga membatasi potensi. Saat terjadinya ketunanetraan juga akan berdampak terhadap perolehan pengetahuan dan konsep-konsep. Ketunanetraan yang terjadi sebelum kelahiran atau saat kelahiran akan berdampak miskinnya informasi yang diperoleh, dan hal ini akan berakibat pada kemiskinan konsep dan pengalaman. Adapun ketunanetraan yang terjadi setelah anak mampu memahami informasi tidak terdampak pada perolehan pengalaman dan konsep. Jadi, ketunanetraan yang terjadi kemudian akan memiliki kekayaan konsep dan pengalaman. Dia memiliki pemahaman dan konsep yang utuh tentang bagaimana orang berjalan, bagaimana sikap tubuh yang baik, bagaimana ayunan langkah kaki melangkah ketika berjalan, dan bagaimana ayunan tangan ketika sedang berjalan. 3. Dampak ketunanetraan terhadap perkembangan motorik. Dampak anak tunanetra terhadap perkembangan motoriknya tidak secara langsung mempengaruhi. Perkembangan motorik anak tunanetra pada bulan-bulan awal tidak berbeda dengan anak yang bukan tunanetra. Namun, selanjutnya perkembangan motorik anak tunanetra tampak berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi visual, ketidakmampuan menirukan orang lain, dan pengaruh terhadap faktor lingkungan. Pada anak-anak yang awal kegiatan motorik sangat dipengaruhi oleh rangsangan visual yang ada di sekitar anak. Ketika anak melihat benda yang menarik, perhatiannya timbul keinginan untuk meraih benda tersebut. Dengan kegiatan semacam ini, yang terjadi terus-menerus dengan sendirinya memberikan dampak positif terhadap perkembangan motorik. Sebaliknya, pada anak tunanetra, karena tidak dapat melihat benda di sekitarnya, sehingga anak kehilangan stimulasi visual yang dapat merangsang anak untuk melakukan kegiatan motorik. Akibat hilangnya stimulasi visual, anak tunanetra kehilangan motivasi bergerak dan seringkali mengalami hambatan keterampilan fisik, khususnya dalam menggunakan tubuhnya seperti koordinasi tangan dan motorik halus untuk mengenal lingkungan. Seperti anak yang tidak tunanetra, anak tunanetra ini tidak dapat belajar melakukan gerakan atau aktivitas matahari dengan cara meniru orang lain. Anak-anak belajar mandiri melalui meniru
dan melihat orang lain yang lebih dewasa di samping hidupnya. Banyak anak tunanetra mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik karena faktor lingkungan. Orang tua sering memberikan perlindungan yang berlebihan dan kurang memberi kesempatan kepada anak tunanetra untuk belajar bergerak, untuk melakukan aktivitas motorik, dan menggunakan tubuhnya untuk mengenal lingkungannya. Apa sering salah mengerti bahwa kalau tidak dilindungi, tidak menyayangi anaknya. Keadaan ini juga mungkin telah menyebabkan orang memberikan perhatian dan perlindungan yang berlebihan kepada orang tua dan netral, atau bahkan tidak memperdulikan sama sekali. Yang keduanya tidak menguntungkan bagi perkembangan anak tunanetra. Namun, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak tunanetra yang bersekolah bersama-sama dengan anak tunanetra, interaksi dengan memiliki sikap perilaku positif terhadapnya daripada mereka yang tidak pernah terekspos pada kehidupan individu tunanetra. Dengan atom netral secara lebih dekat tempatnya membuat mereka menyadari bahwa antara anak tunanetra adalah awas itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang perkembangan psikologis dan sosial tunanetra. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan penyesuaian sosial anak tunanetra. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Sikap keluarga. Sikap terpenting bagi anak adalah sikap keluarga, yaitu sikap orang tua tunanetra. Sikap orang tua menjadi dasar bagi perkembangan psikis anak, baik yang menyangkut perkembangan emosi, sosial, atau kepribadian anak. Secara kodrati, orang tua cenderung memiliki sikap kasih sayang, melindungi, memberi perlindungan, memberi nasihat, dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Orang tua anak berkelainan yang memiliki wawasan yang cukup tentang anak berkelainan ini juga akan berpengaruh terhadap sikapnya dengan anak. Pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan kesadaran dan penerimaan yang baik, karena apa yang terjadi pada anaknya itu bukan semata-mata suatu yang jelek, tapi semua itu ada hikmahnya. 2. Sikap masyarakat. Ketunanetraan umumnya dipandang sebagai kecacatan yang paling berat oleh masyarakat karena dianggap sebagai anak yang penuh dengan sifat-sifat negatif seperti kesedihan, keputusasaan, ketidakberdayaan, kelemahan, dan ketergantungan kepada orang lain. Tunanetra sangat mudah dilihat beserta akibat-akibatnya. Anggapan semacam itu akan menumbuhkan rasa penolakan
rasa kasihan, dan merangsang untuk memperhatikan kepada masalah anak tunanetra. Anggapan seperti itu juga akan menimbulkan sikap penolakan terhadap tunanetra. Sikap masyarakat yang demikian juga akan berakibat anak tunanetra merasa kurang percaya diri, menyendiri, dan isolasi sosial, bahkan anggapan masyarakat yang negatif terhadap anak tunanetra juga bisa timbul karena rasa kasihan. C. Sikap tunanetra terhadap kecacatan. Sikap anak terhadap kecacatan dapat berupa sikap menolak dan dapat pula sebaliknya, yaitu berupa penerimaan. Sikap menolak berarti anak masih mengingkari kenyataan atas kecacatannya. Sikap menerima artinya anak mengakui secara realitas kecacatannya adalah sebagai bagian dari dirinya dengan penerimaan segala konsekuensinya. Sikap menolak dan menerima sebenarnya adalah suatu rangkaian penerimaan. Hal ini wajar karena mula-mula orang akan menolak sesuatu yang menimpanya. Kemudian, cepat atau lambat, mereka akan menerima. Sikap menerima dan menolak inilah yang menjadi perdebatan para ahli mengenai ada tidaknya kepribadian anak tunanetra. Sebab sikap menerima dan menolak inilah yang memberi gambaran sifat-sifat, pola perilaku, dan penyesuaian anak tunanetra. C. Dampak psikologis akibat ketunanetraan dalam kehidupan. Perkembangan psikologis tunanetra diawali dengan kemampuan bahasa dan komunikasi yang terbentuk dengan lingkungannya. Tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali sejak perkembangan bahasa pertama mempengaruhi terbentuknya konsep-konsep yang terbentuk saat perkembangan bahasanya. Anastasia Wijayantin menjelaskan bahwa anak normal dalam perkembangan bahasa melalui mendengar, membaca, dan mengamati gerakan dan ekspresi wajah. Pada tunanetra, dalam proses kemampuan berbahasa, dimulai dari menirukan vokal atau cara bicara orang tua, saudara, ataupun orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Mereka memperoleh informasi bahasa melalui membaca dan mendengar. Karena tidak disertai melihat atau visual, maka persepsi suatu kosakata antara anak tunanetra berada dalam variasi pengertian kosakata. Tunanetra lebih sedikit kosakatanya dibanding anak yang bukan tunanetra. Dan kosakata tunanetra lebih abstrak karena hampa dari pengertian yang konkret lewat penglihatan langsung dalam pembentukannya. Artinya, banyak anak tunanetra yang tahu kata dan pengucapannya dengan benar, tapi tidak tahu artinya.
atau maksudnya. Sifat rendah diri akan berdampak pada rasa tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Yang akibat selanjutnya, tunanetra akan menarik diri dari komunitas sosial secara wajar. Dan berikutnya, mereka akan tertekan dan sering meratapi kejadian yang dialami sebagai suatu persoalan hidupnya yang tak berujung. Tekanan jiwanya ini akan berakibat mereka menjadi pendiam, pemurung, menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya, dan sering emosinya tidak stabil. Dalam kondisi demikian, tunanetra akan semakin terpuruk beban psikologisnya dan tidak memiliki sikap hidup yang positif. Perilakunya juga tidak terkontrol secara baik. Sedang dalam hal beragama, tunanetra yang tergolong ini juga akan semakin acuh tak acuh dan cenderung tidak mau mengamalkan ibadah walaupun dia tetap mempunyai agama. Secara umum, dampak psikologis ketunanetraan akan berdampak pada perkembangan bahasa, sosial, penyesuaian dengan lingkungan, perkembangan emosionalnya, serta perkembangan intelijensinya. Walaupun tidak berbeda secara kuantitas, namun secara kualitas akan menunjukkan perbedaan. Jika dianalisis secara mendalam, anak tunanetra ini juga memiliki sifat keraguan-raguan dalam bertindak serta memiliki kecenderungan lebih rendah diri dan selalu curiga dengan orang lain. D, yaitu tentang pembelajaran anak tunanetra. Pada dasarnya, pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada umumnya. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Achilles Smart dalam bukunya menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat proses pembelajaran bagi anak tunanetra. Di antaranya, 1. Prinsip individual. Prinsip individual yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing siswa. 2. Prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari. Ketiga, prinsip totalitas. Prinsip totalitas di sini maksudnya adalah pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka.
Indera ini digunakan oleh guru untuk mengenali objek yang dipelajari siswa secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, seorang tunanetra ingin mengenali bentuk burung. Pembelajaran yang diterapkan harus dapat memberikan informasi yang utuh dan baik mengenai bentuk, ukuran, sifat permukaan, kehangatan, suara, dan ciri khas burung tersebut, sehingga anak mampu mengenali objek secara sempurna. Keempat adalah prinsip aktivitas mandiri atau self-activity. Dalam proses pembelajaran ini, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi ikut juga merasakan dan mengalaminya secara langsung. David D. Smith merujuk penjelasan Lowenfeld mengenai 3 prinsip petunjuk dalam proses pendidikan anak tunanetra, meliputi 1. Pengalaman konkret. Pengalaman nyata bagi anak tunanetra melalui penglihatan sangat terbatas, bahkan tidak ada. Siswa membutuhkan kesempatan untuk mengindra dunia luar dengan indera orang lain, dengan menggerak-gerakkan benda di sekitarnya, sehingga mengetahui bentuk, ukuran, dan tekstur suatu benda. 2. Kesatuan pengalaman. Misalnya, saat melihat sekitar kelas, orang yang memiliki penglihatan memiliki pengalaman yang utuh tentang kelas, seperti terdapat meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Agar anak tunanetra memiliki pengalaman yang menyeluruh, diajak untuk mengeksplorasi di sekitarnya. 3. Belajar dengan bertindak. Pembelajaran anak tunanetra ditekankan adanya keterlibatan siswa secara aktif untuk praktik. Anak tunanetra memiliki keterbatasan pada penglihatannya. Maka dari itu, guru dan orang-orang di sekitarnya dituntut untuk mengembangkan pembelajaran atau pemahaman dengan indera lain yang mereka miliki, terutama untuk memahami seperti pada pemahaman warna, gunung, matahari, dan hal-hal lainnya. Indera lain mereka harus benar-benar dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Yang E, media pembelajaran anak tunanetra. Anak-anak tunanetra memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Untuk itu, mereka memerlukan media khusus untuk menunjang pembelajarannya. Di antara media khusus yang menunjang proses pembelajaran anak tunanetra yaitu 1. Huruf Braille. Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Menurut Eko Sasih menjelaskan bahwa huruf Braille
merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa untuk para penyandang tunanetra. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca ataupun menulis menggunakan huruf Latin yang dibuat timbul. Namun, hal ini kurang efektif dan efisien. Penggunaan huruf Braille sangat bergantung pada indera peraba anak. Sebelum menggunakan Braille, anak perlu dilatih untuk meningkatkan sensitivitas indera perabanya. 2. Reglet. Reglet yaitu untuk keperluan menulis anak tunanetra yang diperlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini dikenal dengan sebutan reglet. 3. Mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. 4. Papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa memudahkan indera anak untuk belajar matematika. Yang F yaitu cara berinteraksi dengan disabilitas tunanetra agar tak salah paham. Berikut tips berinteraksi dengan tunanetra. 1. Tepuk punggung atau bahu. Tulhas mengatakan, jika kali pertama bertemu dengan tunanetra, sebaiknya menepuk bahu atau punggung tangan tunanetra yang ingin diajak berbincang. Menurut dia, sentuhan di bahu atau punggung tangan perlu dilakukan sebelum memulai perbincangan, karena mereka tidak tahu siapa yang ada di sekitar mereka. Kalau kita berbicara tanpa sentuhan, seorang tunanetra tak tahu apakah sedang diajak berbincang, kata Tulhas yang juga penyandang tunanetra. Menurut dia, tunanetra memerlukan sentuhan agar tahu bahwa sapaan itu ditujukan ke mereka. Apalagi jika komunikasi dilakukan di area terbuka dan banyak orang. 2. Perkenalkan nama dan tanyakan bantuan. Setelah menepuk bahu atau punggung tangan tunanetra yang ingin diajak berbincang, kita bisa langsung memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, bisa langsung menanyakan perihal bantuan atau kebutuhan yang bisa dibantu. Jangan merasa kita tahu apa yang bisa kita lakukan ke mereka. Lebih baik tanyakan dulu. Ketika kita bertanya, kita tahu apa yang bisa kita lakukan. 3. Gandeng di lengan. Tunanetra dalam beberapa kondisi, seperti ingin menyeberang jalan,
membutuhkan bantuan untuk dituntun. Tolhas mengatakan, bila ingin menggandeng tunanetra, lebih baik pada bagian lengan, bukan dirangkul, sehingga dia bisa satu langkah berada di belakang kita. 4. Panduan arah. Tips lainnya yang bisa diperhatikan adalah menggunakan kata pengganti arah seperti kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah, atau arah mata angin untuk menunjukkan arah kepada tunanetra. Hindari penggunaan kata di sana atau di sini. 5. Pahami penolakan. Tak semua tunanetra membutuhkan bantuan. Menurut Tolhas, masyarakat perlu memahami penolakan bantuan yang dilakukan oleh seorang tunanetra. Akan sangat mungkin mereka tak mau dibantu dan itu tak apa-apa. Pada satu kondisi, mereka juga bisa sendiri. Jangan merasa bahwa mereka menolak bantuan dari kita. 6. Komunikasi. Tolhas kembali menekankan untuk pentingnya membangun komunikasi aktif dua arah dengan tunanetra. Tanyakan bantuan seperti apa yang bisa diberikan. Itu adalah dua kunci penting. Mau diterapkan dimanapun, entah itu bertemu konteks profesional, itu yang paling mudah. Apa yang bisa dibantu? Bagaimana cara membantu? Kata Tolhas. Bila sudah melewati komunikasi tersebut, Tolhas menyebutkan interaksi akan berjalan dengan mulus dan tidak akan ada salah paham. Nah, oke teman-teman, demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.